Setelah dari Damargania, Rimuru lanjut ke Ruberion, negara Ruminas. Pembangunan transfer lingkaran sihir juga dilakukan di sana, dibantu para Surmorter. Setelah melakukan tugasnya, Rimuru pengen cepat pergi dari Ruberion. Namun di sana ada tragedi yang mengerikan, di mana Ruminas menyuruh Sion untuk memasak bersama dengan Hinata. Badan Rimuru seketika gemetar mendengar Ruminas menyerahkan dapur kosong kepada Sion untuk memasak. Ruminas juga mengajak Rimuru untuk menanti masakan Sion dan Hinata untuk dicoba bersama. Rimuru di situ nggak tahu harus berbuat apa. Namun Rimuru melihat adanya peluang. Rimuru melihat Adalman dan menyerahkan semua masalah ini padanya. Bahkan Adalman yang sangat beriman kepada Rimuru juga memiliki firasat buruk tentang hal ini, sehingga Adalman saja tidak bisa menganggukkan kepalanya saat diperintah Rimuru menuruti perintahnya yang satu ini. Dalam sekejap, Rimuru melarikan diri dari Ruberion. Tujuan selanjutnya adalah negara Milim, reruntuhan Yurazania. Rimuru teleport di tempat situs kota tua dan menunggu jemputan dari Milim. Rimuru di sana ditemani Gabiru, Carrera, dan Esprit. Dan total semuanya Rimuru membawa 100 orang ke sana. Sementara Gerudo telah dikirim terlebih dahulu sebelum kedatangan Rimuru. Semua wajah pasukan Gabiru terlihat gembira saat ditugaskan Rimuru ke sana. Karena dengan kata lain, pelatihan khusus yang dilakukan Ultima kepada mereka otomatis akan ditunda untuk sementara waktu. Dan perlu diketahui, para pasukan Gabiru telah mati berkali-kali di labirin saat dilatih Ultima. Namun berkat latihan keras mereka, kekuatan tempur mereka juga bertambah pesat. Sudah 10 menit menunggu, tapi jemputan dari pihak Milim belum juga datang. Rimuru udah menghubungi Milim sebelumnya, tapi tanda-tanda kedatangan Milim masih belum terlihat. Di sana, Carrera juga mulai emosi karena harus menunggu jemputan yang gak jelas datangnya kapan. Melihat Carrera yang emosi, Rimuru pun menghubungi Milim lagi dengan telepati. Tapi Milim mengatakan jika dia lagi sibuk, jadi Milim sudah mengirimkan perintah kepada Midley untuk menjemput Rimuru dan kawan-kawan. Tiba-tiba ada seseorang muncul didampingi 5 majin menjemput Rimuru. Orang itu berkata di hadapan Gabiru, "Kau pasti Demon Lord Rimuru sama kan? Kau bahkan lebih bermartabat dari yang aku dengar. Namaku Jagi." Jagi juga sama seperti Gabiru dari ras Dragon News. Bedanya Jagi berwujud manusia dengan tanduk yang tumbuh di samping kepalanya. Sontak Gabiru ingin mengatakan jika dia bukan Rimuru. Namun Jagi terburu-buru memotong omongan Gabiru dan membuat Gabiru tidak bisa mengatakan identitas aslinya kepada Jagi. Rimuru, Esprit, dan Carrera yang sudah terbiasa menekan kekuatan mereka, sehingga orang yang tidak kenal tidak akan takut dan mengenali seberapa mengerikannya mereka. Di saat itu, Jagi memancing emosi Carrera dan Esprit. Ya emosi aja gitu cuy, lihatnya percuma aja gitu. Tahu nama tapi tidak dengan muka. Di situ Esprit berkata, "Hei orang itu Gabi." Saat Esprit belum selesai ngomong, Jagi memotong ucapan Esprit sambil meremehkan Esprit. Jika Esprit hanyalah bocil FF, jadi nggak boleh ganggu obrolan para orang dewasa. Carrera tertawa dengan mengatakan, "Wahahaha, dia pria yang lucu bukan?" Meskipun tertawa, urat-urat di pelipis Carrera mulai bermunculan. Ya tandanya Carrera emosi cuy. Dalam sekejap, Esprit menonjok Jagi, tapi Jagi berhasil menghentikan pukulan tangan kiri Esprit dengan tangan kanan Jagi dengan mudahnya. Jagi pun memutar tangan Esprit dan menendang Esprit dengan tendangan kaki kanannya. Namun Esprit menghindari tendangan terendah Jagi dengan melompat dan memutar badannya sekaligus langsung menyerang Jagi dengan kaki kanannya tepat ke arah kepala Jagi. Tapi Jagi lagi-lagi dapat menahan serangan Esprit dengan kepalan tangannya. Esprit yang masih melayang menendang lagi dengan kaki kirinya dan kini dia membidik leher Jagi. Jagi pun menghindarinya dengan melakukan backflip. Gabiru tidak berani menghentikan pertarungan itu karena Gabiru masih trauma dengan iblis, terutama saat dilatih Ultima. Gabiru hanya menatap Rimuru seolah-olah agar Rimuru bertindak dalam masalah ini. Rimuru melangkah maju menuju Jagi dengan mengatakan, "Sudah cukup Jagi-san, untuk sekarang pergi temui bosmu." Namun hal yang tidak terduga terjadi. Jagi mengatakan, "Jangan ikut campur kau dalam pertarungan pria." Mendengar ucapan Jagi yang gak sopan, dengan secepat kilat Carrera menendang Jagi dengan mengatakan, "Kau tidak menghormati Rimuru sama." Wah. Bahkan Gabiru juga emosi saat mendengar ucapan Jagi, dan tombak Gabiru akhirnya menghantam juga kepada Jagi. Gak lama muncul Frey dengan memegang kepalanya dengan tangannya, sedangkan Carrion cuma bisa tertawa terbahak-bahak. Sementara Midley sebagai pemimpin kelompok yang menyerang Rimuru menundukkan kepalanya sambil meminta maaf karena telah lalai mengawasi anak buahnya. Di situ Carrion ingin mengajak Carrera untuk duel karena Carrion ingin menguji kekuatan barunya setelah berevolusi. Carrera dengan spontan menerima tawaran Carrion. Namun Rimuru mengatakan jika ini bukan labirin. Jadi jika mereka melakukan adu tumbuh di sini, resikonya bisa mati konyol. Milim yang mendengar ucapan Rimuru terlihat nggak puas, tapi di situ Carrion tetap keras kepala ingin menguji kekuatannya.
Didukung dengan Milim dan Frey membuat Rimuru tidak punya pilihan lagi selain menuruti permintaan mereka. Rimuru pun berniat membawa Frey dan Carrion ke dalam labirin untuk menguji kekuatan barunya. Awalnya, Carrera ingin menjadi lawan bertanding Carrion, tapi Rimuru menolak karena kita tahu sendiri cuy. Carrera kayak gimana gilanya jika bertumbuh. Kayak Alucard dikasih kesempatan ngambil buff merah dan biru. Gabiru dan Carrera ditinggal di sana di bawah komando Milim. Sedangkan Carrion dan Frey akan diserahkan kepada Benimaru untuk sementara tinggal di labirin. Selanjutnya, Rimuru menuju wilayah Leon. Sebelum Rimuru ke sana, Rimuru sudah mengirimkan Diablo. Saat Rimuru akan berangkat, nggak ada angin, nggak ada hujan, Zoe datang di samping Rimuru dengan mengatakan akan mendampingi Rimuru ke sana. Di situ juga ada Rangga. Dengan lucunya ingin menemani Rimuru. Baiklah, ayo pergi, ucap Rimuru sambil mengaktifkan teleportasi. Sesampai di sana, Rimuru terkesan dengan negara yang dikelola oleh Leon. Negara Leon sangat indah dan menyejukkan mata Rimuru. Struktur kotanya tertata dengan sangat baik. Dan dari semuanya, yang paling membuat Rimuru kagum adalah dengan adanya penghalang yang bisa mendeteksi saat musuh masuk ke negara Leon. Penghalang itu juga dapat menahan sihir-sihir kuat. Alorose mengatakan jika semua tatanan kota dirancang dan dibuat oleh Leon sendiri. Rimuru kaget, ternyata Leon bukan hanya Demon Lord penyayang Chloe, tapi terlebih dari itu semua, ternyata Leon sangat jenius dalam menata kotanya sendiri. Rimuru juga mengakui negara Leon emang sangat indah. Rimuru memiliki keinginan untuk membuat penghalang yang sama untuk di negaranya sendiri, yaitu Tempest. Setelah perjalanan selama 10 menit dari kota, Rimuru sampailah di tempat Leon berada. Dan Rimuru pun akhirnya bertemu Leon yang sedang memakai kemeja dan jin. Di situ ekspresi Leon terlihat kecewa karena Rimuru nggak ngajak Chloe untuk ikut. Tapi Rimuru melihat Leon seperti orang yang sedikit lelah. Leon mengatakan jika semua ini adalah ulah Rimuru yang mengirim Diablo ke sini. Leon pun menuntun Rimuru untuk masuk ke kastilnya. Gak lama muncul suara berisik. Suara itu berbunyi begini cuy. Oh, Rimuru sama, aku sudah menunggumu. Dan ternyata itu adalah suara Diablo. Setelah membungkukkan badannya di hadapan Rimuru, Diablo mengajak Rimuru ke ruang tamu tempat kediaman Leon. Sontak Rimuru ngerasa ini orang gak jelas banget cuy. Yang punya rumah siapa, yang nyuruh masuk siapa. Emang gege banget iblis primordial satu ini adik-adik. Di situ juga ada Gi. Gi emosi dengan mengatakan, kau membuatku menunggu cukup lama Rimuru. Mengapa kau menjadikan tempat ini yang terakhir? Sambil mengatakan itu, Gi duduk di kursi depan di hadapan Rimuru. Gi emosi karena Rimuru memasang lingkaran sihir yang terakhir di tempat Leon. Lihat raut wajah Gi yang emosi, Rimuru mengatakan, santuy ajalah. Dengan adanya kau dan Diablo di sini, kau pasti bisa menangani musuh yang menyerang, bukan? Sedangkan untuk Ruminas dan Drakrul, aku tidak tahu seberapa kuat mereka. Jadi wajarlah jika aku mendahulukan mereka. Lantas Gi tanya balik, lalu bagaimana dengan Milim? Rimuru dengan memasang wajah sombong mengatakan jika dirinya utang budi sama Milim sejak dulu. Jadi wajar jika wilayah Milim didahulukan. Dan akhirnya Gi menyerah. Gi pun mengganti topik pembicaraan. Gi sangat senang karena Rimuru memikirkan rencana darurat dengan sangat cepat. Gi juga terkejut saat mengetahui jika Rimuru mengalami banyak kesulitan dengan masalah diplomatik. Gi sangat respect dengan Rimuru yang gak egois, yang gak cuma mikirin negaranya sendiri, melainkan juga negara lain. Namun di situ juga muncul ketegangan karena Leon membawa nama Chloe yang gak ada hubungannya dengan ini semua. Yang pada intinya Leon ini cemburu gitu cuy ceritanya. Rimuru mengatakan jika dirinya bukan loli siskon seperti Leon. Jadi dengan begitu Leon gak usah khawatir tentang hal itu. Sontak Leon berkata, bacot, aku akan membunuhmu. Suasana tegang terus berlanjut sampai Gi turun tangan. Gi mengatakan, mengapa kita tidak menyelesaikan semua ini di sini? Untungnya Mizari dan lainnya mulai terbiasa memasang penghalang-penghalang pengurangan kerusakan. Namun dengan menyipitkan matanya, Diablo melirik ke arah Leon sambil berkata, kau, Demon Lord seharusnya tidak melakukan sesuatu yang tidak masuk akal seperti itu. Jangan khawatir Rimuru sama, saya akan mengurus semua ini. Rimuru pun balik menceramai Diablo. Rimuru mengingatkan Diablo jika misi Diablo adalah melindungi Leon, bukan sebaliknya untuk melawan Leon. Saat Rimuru menceramai Diablo, ekspresi Diablo cemberut. Perlu diketahui, tempat latihan Leon rusak karena pertarungan Gi dengan Diablo saat itu. Jadi kemarin sebelum Rimuru datang, Gi sangat bosan. Jadi Gi ingin olahraga ringan dengan bertarung dengan Diablo untuk mengisi waktu-waktu gabutnya. Rimuru melihat Leon hanya bisa menghela nafas panjang. Leon mengatakan jika semua ini bermula saat Ren berkelahi dengan Diablo. Ren dipukuli sampai babak belur dan akhirnya melarikan diri sambil mengutuk kekalahannya. Ren tidak terima dengan ucapan Leon dengan mengatakan, jangan percaya Leon, Leon itu pendongeng handal. Karena diriku tidak mungkin kalah seperti pecundang menyedihkan. Namun Diablo tertawa, fu. Bagiku, aku tidak suka menindas yang lemah, jadi aku akan membiarkannya lolos. Ren masih tidak terima, dia mengatakan, lain kali aku akan serius.
Ini semua karena aku terlalu menganggap semuanya enteng. Diablo menatap Ren. Hili, Gintil, apa kau lupa bahwa kau membawa Mizari untuk menantangku dalam pertandingan 2 lawan 1? Lain kali, aku akan mendisiplinkanmu lebih keras lagi. Meskipun Diablo tetap tenang, Ren terus mengejek Diablo, seolah-olah menyemangati lawannya. Rimuru khawatir mereka akan menggunakan kekerasan lagi. Namun nyatanya hal itu tidak terjadi. Gi tidak percaya dengan mengatakan betapa menyebalkannya kedua orang ini. Mereka mencapai kesepakatan sebelum kita menyadarinya. Leon juga berkata, jika pertarungan mereka berdua sudah berlangsung selama 2 minggu. Dan tampaknya mereka berdua semakin akur. Penegasan ucapan Leon memberikan kepercayaan pada ucapan Gi. Namun Ren menyangkalnya jika ucapan Leon hanyalah omong kosong tanpa bukti. Dengan raut muka jijik, Leon mengatakan, apa kau mengira kita tidak tahu? Dalam pertarungan kemarin, kau berteriak hal-hal seperti persetan dan tunjukkan semangatmu Diablo. Di situ Ren masih menyangkalnya jika dia masih tetap pengikut setia Gi Crimson. Yang dengan kata lain, akibat pertarungan itu, sikap Ren berubah terhadap Gi. Dan kini seperti memihak pada Diablo. Karena Rimuru kepo, Rimuru nanya langsung kepada Diablo. Karena Rimuru tahu jika Diablo nggak mungkin akan berbohong kepadanya. Diablo berkata ini semua berkat keagungan Rimuru sama. Dan berkat hal itu, Ren bertobat karenanya. Ren pun mengatakan, sebenarnya saya adalah penggemar Rimuru sama. Sebagai imbalannya, atas beberapa cerita dari Diablo, saya memutuskan untuk membantu Anda sedikit. Rimuru memandang Gi yang cuma bisa menggelengkan kepalanya. Rimuru mengatakan kepada Gi, Komen Gisan. Tentang bawaanku yang agak goblok ini. Tapi Gi tidak menyalahkan Rimuru karena emang Diablo sejak dahulu emang menyebalkan. Setelah obrolan itu, Rimuru memasang lingkaran sihir transfer di negara Leon. Leon secara tidak langsung ingin Rimuru membawa cepat-cepat Diablo dan Ren dari wilayahnya. Tapi Rimuru tidak mau demi menjaga keselamatan Leon jika musuh sewaktu-waktu menyerang ke sana. Seperti biasa sebelum Rimuru meninggalkan negara Leon, Leon mengatakan, jaga Chloe Rimuru. Rimuru menganggukkan kepalanya sambil berkata, aku akan menjaganya. Dari pertemuan singkat di negara Leon, Rimuru merubah cara pandangnya kepada Leon, di mana meskipun Leon di luar orangnya tampak dingin dan kasar, tapi jika mengenalnya lebih dekat lagi, Leon adalah pria yang baik. Setelah dari negara Leon, Rimuru berniat untuk berkeliling dunia dengan penuh semangat. Tujuan keliling dunia Rimuru ini simpel, memperkuat kerjasama dengan negara lain, karena Rimuru tidak tahu musuh menyerang kapan.